Haleluya. Salam kemenangan iman. Saat ini kita ada dalam acara program Yesus Ajaib. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, karena Yesus ajaib, maka kita bisa menikmati keajaiban-keajaiban Tuhan setiap hari. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang ajaib. Demikian pula pada saat ini kita bisa menikmati keajaiban Tuhan tentang keselamatan jiwa kita. Mungkin kita adalah orang-orang yang sangat berdosa, tetapi percayalah, oleh karena Yesus ajaib, Yesus mampu menyelamatkan setiap kita. Nah, saudara terkasih, mari kita renungkan, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama merenungkan keselamatan jiwa. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, apakah kehilangan yang terbesar? Kita semua mengetahui bahwa keselamatan jiwa kita adalah hal yang paling penting dalam hidup kita ini. Seandainya kita kehilangan uang ataupun kedudukan kita, itu akan merupakan suatu kehilangan besar. Dan jika kita kehilangan kesehatan ataupun penglihatan kita ataupun pendengaran kita, maka itu akan merupakan kehilangan yang lebih besar lagi. Tapi tahukah Anda bahwa kehilangan yang terbesar ialah kehilangan jiwa kita? Firman Tuhan mengatakan dalam Matius pasal 16 ayat 26, apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia ini tapi jiwanya binasa? Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adalah tidak mungkin bagi seseorang memperoleh seluruh dunia ini. Tapi kalaupun hal tersebut terjadi, semuanya itu masih sia-sia kalau jiwanya terhilang atau binasa. Firman Tuhan mengatakan dalam Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab juga berkata bahwa semua manusia telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 23. Dan upah dosa ialah maut atau kebinasaan. Roma 6 ayat 23. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, adakah lagi kesempatan sesudah kematian? Alkitab tidak mengatakan adanya satu kesempatan lagi kepada kita sesudah kita meninggalkan dunia ini. Kematian akan menutup semua kesempatan kepada seseorang untuk diselamatkan. Jadi selagi masih ada kesempatan, marilah kita terima keselamatan jiwa kita. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hanya satu jalan ke sorga. Yohanes 14 ayat 6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat ini mengatakan bahwa Yesuslah satu-satunya jalan ke surga. Apakah kita sudah pasti akan keselamatan jiwa kita? Jika belum, terimalah sekarang Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Dalam hidup ini tidak ada urusan yang lebih penting daripada urusan keselamatan jiwa kita. Urusan yang terpenting adalah urusan jiwa kita. Bagaimanakah kita memiliki keselamatan tersebut? Untuk memiliki keselamatan, seseorang itu harus memiliki Yesus. Karena keselamatan hanya terdapat dalam Yesus. Keselamatan bukan terletak pada apa yang kita pikirkan mengenai Yesus atau pendapat kita mengenai Yesus, tetapi pada hubungan pribadi kita dengan Yesus. Maukah saudara memiliki Yesus yang sekaligus berarti memiliki keselamatan jiwa saudara? Jika saudara bersedia, kami mempunyai berita yang baik bagi saudara. Firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 20, firman Tuhan berkata, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang mari bukalah pintu hati saudara dan terimalah Yesus masuk dalam hati saudara.
Firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 12, firman Tuhan berkata, barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Betapa jelasnya ayat ini. Hidup yang kekal ada pada Yesus. Siapa saja memiliki Yesus, ia memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi seorang jutawan, seseorang itu harus memiliki uang jutaan banyaknya. Maka untuk memiliki hidup yang kekal, seseorang itu harus memiliki Yesus Kristus. Jadi kalau kita tidak memiliki Yesus, walaupun kita sudah menjadi anggota gereja ataupun sudah dibaptis, kita masih juga belum memiliki hidup yang kekal. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, maukah saudara memiliki Yesus sebagai juru selamat saudara? Tidakkah saudara suka semua dosa saudara dihapuskan, diampuni oleh Tuhan, bahkan dilupakan oleh Tuhan, sehingga saudara mempunyai kesempatan memulai hidup baru, seolah-olah saudara itu belum pernah berbuat dosa? Tidakkah saudara suka mendapat kelahiran baru dan menjadi anak-anak Tuhan? Tidakkah saudara suka menjadi penduduk kerajaan sorga, di mana saudara tidak akan pernah sakit lagi, tidak ada keberatan lagi, tidak ada kesusahan lagi, tidak ada air mata, tidak ada perang, tidak ada kebencian, tidak ada permusuhan, tidak ada kematian, dan bersama-sama dengan pencipta alam semesta ini. Kalau saudara mau, mari katakan, ucapkan doa seperti apa yang saya doakan ini. Mari kita akan bersama-sama dan ikuti apa yang saya doakan, untuk kita bersama-sama mengakui iman kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus yang ajaib. Oh Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan saya hidup sampai pada hari ini. Oh Tuhan Yesus, Engkau telah mengetuk pintu hati saya karena Engkau cinta kepada saya. Sekarang ya Tuhan, saya buka hati saya, dan marilah Tuhan masuk ke dalam hati saya. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Ampunilah dosa saya bertobat dari semua dosa-dosa saya. Saya percaya Tuhan Yesus adalah anak Allah, telah turun ke dunia ini untuk menebus dosa manusia dengan mati di kayu salib. Tetapi pada hari ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Tuliskanlah nama saya dalam buku kehidupan-Mu di sorga yang kekal. Pimpinlah saya mengikuti Engkau sepanjang hidup saya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sudah menyelamatkan saya. Amin. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, 10 dan 13, sekarang saudara sudah selamat, sudah lahir baru. Firman Tuhan berkata, ayat 9 dari Roma pasal 10, demikianlah firman Tuhan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Sebab, ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, tetaplah bersukacita oleh karena Tuhan. Tetaplah bersukacita. Mulailah membaca Alkitab saudara dan bergabunglah dalam gereja Tuhan, sehingga saudara dapat bertumbuh dan dikembalakan dengan baik. Tetaplah setia mengikut Tuhan. Tetaplah setia dan senantiasa mengikut Tuhan Yesus setiap hari. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 37 ayat 3 mengatakan, demikianlah firman Tuhan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.